Muhammadiyah ini tidak bermazhab. Karena tidak bermazhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahhab. Nah, Muhammadiyah ini mirip Wahabi, sering bawa propaganda kembali pada Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu video dari Kiai Idrus Romli, yang dimana Kiai Idrus Romli ini, kalau ada kelompok yang tidak sepaham dengan Kiai Idrus Romli, itu pasti akan distempel sebagai aliran Wahabi. Bahkan teman-teman, yaitu Muhammadiyah juga dikategorikan adalah setengah Wahabi karena berbeda pandangan dengan Kiai Idrus Romli. Contoh yaitu seperti Muhammadiyah ini tidak membolehkan tawasul kepada kuburan dan istighosah kepada kuburan dan lain-lain. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi seperti apa yaitu tuduhan-tuduhan dari Kiai Idrus Romli terhadap Muhammadiyah. Oke, mari kita simak videonya. Bedanya Wahabi dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswad. Kalau Ahlus Sunnah, wahdaniyat itu ada 3. Allah Maha Esa di dalam zat, Maha Esa dalam sifat, Maha Esa dalam perbuatan. Wahabi tauhidnya ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Muhammadiyah ambil dari Aswaja 2, dari Wahabi 1. Kata Muhammadiyah, Allah itu Maha Esa dalam zat, Maha Esa dalam sifat, lalu Maha Esa dalam uluhiyah. Karena Muhammadiyah mengambil tauhid uluhiyahnya Wahabi, maka Muhammadiyah melarang tawassul, tabarruk, istighatsah dan menganggapnya syirik. Ini kesamaan Wahabi, Muhammadiyah dengan Wahabi. Yang kedua, Wahabi ini Muhammadiyah ini tidak bermazhab. Karena tidak bermazhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahhab. Yang cocok dengan Wahabi ini karena tidak bermazhab. Yang ketiga, Muhammadiyah ini semboyannya pemurnian agama. Karena pemurnian agama maka suka membid'ahkan. Kalau yang tauhid uluhiyah itu suka mensyirikkan, kalau yang pemurnian agama itu suka membid'ahkan. Itu ajaran Muhammadiyah, itu ajaran pokoknya. Saya baca di kitab-kitab mereka. Bahkan di fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah yang juga suka membid'ahkan, menyalahkan. Padahal yang disalahkan nggak salah, cuma dia nggak tahu. Ini yang lucu ya, ada tokoh Muhammadiyah. Ada tokoh Muhammadiyah sering buka kitab hadis, melarang sholat qobliyah Jumat. Alasannya apa? Sholat qobliyah Jumat itu gak ado. Mengapa gak ado? Gak sama dengan sholat zuhur. Ikut ahli hadis. Jawaban kita, yang ahli hadis bukan kamu. Siapa? Yang ahli hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam sahihnya menganjurkan sholat qobliyah Jumat. Nah Muhammadiyah ini mirip Wahabi, sering bawa propaganda kembali pada Quran dan hadis. Lalu mereka melarang sholat qobliyah Jumat, ikut mazhab ahli hadis. Imam Bukhari menganjurkan sholat qobliyah Jumat. Di Sahih Bukhari ada babus sholati qoblal Jum'ah rak'atain wa ba'daha rak'atain. Bab anjuran sholat qobliyah Jumat 2 rakaat dan ba'diyah Jumat 2 rakaat. Lalu Imam Bukhari menyampaikan dalilnya. Yang pertama dalil umum, hadis Ibnu Mas'ud, ala baina kulli adzanaini sholatun. Ingat, setiap antara azan dan iqamah ada sholat. Maksudnya sholat qabliyah. Sebelum sholat Jumat ada azan, ada iqamah. Berarti ada sholat qabliyah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya perkataan dari Kiai Idrus Romli bahwasanya Muhammadiyah ini adalah setengah Wahabi. Ya, yaitu sering membid'ahkan. Nah, lalu kemudian sering mensyirikkan, yaitu ya yang bertawasul kepada penghuni kubur, bertabaruk kepada kuburan, dan beristighosah kepada orang yang sudah meninggal ya terhadap kuburan juga. Nah, lalu kemudian tentang terkait masalah sholat qobliyah Jum'ah ya. Ini juga kata Kiai Idrus Romli ini, Muhammadiyah juga melarang untuk melakukan sholat qobliyah Jum'ah.
Jadi seperti apa ya teman-teman ya, tentang terkait masalah ini, dan saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Mujiman yang bahwasanya beliau adalah dari Dai Muhammadiyah dan asli tulen Dai Muhammadiyah ya teman-teman. Coba mari kita dengarkan tentang terkait masalah ini ya. Sholat sunnah pada saat hari Jumat. Jadi sholat sunnah pada saat hari Jumat. Khususnya hari Jumat ini maksud kita adalah sholat Jumat. Kita mengetahui bahwa sholat Jumat ini baru bisa dikerjakan kalau sudah masuk waktunya atau matahari sudah tergelincir. Lalu adakah sholat qobliyah Jumat? Maka harus kita cek di sini bagaimana adzan di hari Jumat tersebut. Jadi bagaimana adzan di hari Jumat tersebut. Dan adakah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat yang sholat sunnah qobliyah? Jawabannya ada atau tidak? Kalau yang dimaksud sunnah qobliyah tidak ada. Jadi sunnah qobliyah itu tidak dikenal di zaman Nabi. Maksud saya qobliyah Jumat itu tidak dikenal di zaman Nabi, tidak dikenal di zaman sahabat sahabat Abu Bakar maupun sahabat Umar. Karena saat itu adzannya hanya sekali. Baru kemudian di zaman sahabat Utsman adzannya dua kali. Maka dengan demikian, ketika hari Jumat setelah kumandang adzan tidak dibenarkan untuk sholat sunnah bagi yang masjidnya adzannya satu kali, kecuali dia datang terlambat baru masuk masjid. Jadi kalau dia tidak datang terlambat, dia sudah duduk masuk masjid, sudah bikin shaf, lalu kemudian dengar adzan, selesai adzan, apa yang kita lakukan? Dengarkan khutbah. Karena di tempat masjid yang adzannya satu kali, begitu selesai adzan maka khotib akan segera khutbah. Sehingga yang kita lakukan adalah mendengarkan khutbah, bukan sholat dua rakaat. Kecuali ketika masuk ke masjid, adzan sudah selesai, imam sedang khutbah. Ketika imam atau khotib sedang khutbah, maka pada saat itu kita boleh sholat sunnah. Loh kok boleh? Padahal kan kaidahnya kalau ada yang wajib sama yang sunnah, dahulukan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Kok boleh? Karena adanya dalil khusus. Saat Nabi SAW sedang khutbah dan melihat ada jamaah yang baru saja tiba di masjid, lalu kemudian langsung duduk. Apa kata Nabi? Qum fasolli rakaatain. Bangunlah, sholatlah 2 rakaat. Menunjukkan kalau memang khotib itu sedang berkhutbah lalu kita baru datang, maka boleh sholat sunnah 2 rakaat. Tidak pakai kaidah wajib sunnah, tapi pakai dalil khusus. Saat Nabi khutbah, Nabi menegur yang datang tidak sholat 2 rakaat. Maka ini dalil khusus bahwasanya silahkan tetap sholat kalau terlambat, dan itu bukan qobliyah. Itu bukan qobliyah. Baik Bapak Ibu, dan prakteknya pun dipercepat. Jadi prakteknya dipercepat, tidak boleh berlama-lama karena lebih utama mendengarkan khutbah. Baik Bapak Ibu, lalu bagaimana ketika kita baru datang ke masjid? Kita saat itu dianjurkan untuk sholat sunnah. Jadi kalau baru datang ke masjid, apa yang kita lakukan? Sholat sunnah. Hari Jumat, sholat sunnah. Sholat sunnah di situ bukan qobliyah, karena syarat disebut qobliyah itu kalau sesudah adzan. Padahal pada saat baru datang ke masjid, kemudian sholat di situ, sudah adzan apa belum? Belum. Maka itu bukan sholat sunnah qobliyah. Jadi itu bukan sholat sunnah qobliyah. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Silakan sholat, karena di situ memang disunnahkan untuk sholat. Tapi itu bukan qobliyah. Andai itu qobliyah maka dilarang. Kenapa? Karena saat itu matahari berada di atas kepala. Tidak boleh sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah saat matahari di atas kepala, saat matahari terbit, saat matahari tenggelam. Itu tidak dibolehkan. Padahal sholat sunnah sebelum adzan Jumat itu jelas-jelas terjadi pada saat matahari di atas kepala. Karena ketika belum adzan zuhur, itu artinya matahari belum tergelincir, sehingga matahari masih di atas kepala. Karena matahari masih di atas kepala, maka tidak boleh sunnah qobliyah. Lalu sholat sunnah apa itu? Di situ adalah sholat sunnah untuk menunggu imam. Karena disitulah kita dianjurkan untuk sholat sebanyak-banyaknya sampai imam naik mimbar. Maka selagi imam belum naik mimbar, kita boleh sholat sunnah. Asalkan 2 rakaat salam, maka rakaatnya boleh berapapun. Sudah 2 rakaat, imamnya belum datang, 2 rakaat lagi. Imamnya belum datang, 2 rakaat lagi. Khotibnya belum datang, 2 rakaat lagi. Sudah dapat 10 rakaat, imamnya belum datang, 2 rakaat lagi. Sudah sampai 20 rakaat, imamnya belum datang, boleh dilanjut terus. Nek ra kesel. Karena ini sifatnya sunnah, bukan wajib. Andai kemudian memilih 2 rakaat saja, boleh. Andai memilih 4 rakaat saja, boleh. Andai memilih 6 rakaat saja, monggo, sesuai dengan kemauan
Kenapa saya menyampaikan sesuai dengan kemauan? Iya. Karena selagi khotib belum datang, itu masih boleh sholat, Masih boleh sholat sunnah. Ini sholat intidhar, sholat untuk menunggu Imam. khotib atau menunggu imam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan tentang terkait masalah sholat sunnah, yaitu dari Ustadz Mujiman. Jadi ada perbedaan ya teman-teman ya antara Ustadz ataupun Kiai Idrus Ramli dengan Ustadz Mujiman ini tentang terkait masalah sholat qobliyah Jum'ah. Dan penjelasan dari Ustadz Mujiman ini yang dari Dai Muhammadiyah ini memang mudah untuk dipahami ya teman-teman. Jadi itu bukan sholat sunnah qobliyah Jum'ah, tapi adalah sholat sunnah menunggu imam datang. Nah, penjelasannya ini sangat mudah dipahami ya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, kesimpulannya Kiai Idrus Ramli ini jika ada kelompok yang berbeda faham dengan Kiai Idrus Ramli ini pasti akan dicap sebagai aliran Wahabi. Terutama adalah seperti Salafi. Ini juga dituduh sebagai Wahabi. Idrus Ramli ini kalau berceramah itu ya kata-kata yang keluar dari mulutnya itu tidak jauh yaitu dari kata-kata Wahabi. Bahkan Muhammadiyah sendiri juga dicap ataupun distempel sebagai setengah Wahabi karena sering membid'ahkan, melarang untuk bertawasul kepada kuburan. Ya jelas ya teman-teman, ngapain kita bertawasul kepada penghuni kubur sedangkan penghuni kubur itu mengharapkan doa kepada orang yang masih hidup. Lah kok kita ini ya meminta doa kepada penghuni kubur. Ya nanti pada akhirnya malah ya ada orang yang minta togel gitu ya teman-teman. Nah seperti itu, la haula wala quwata illa billah. Nah maka dari itu teman-teman, kita bisa ya lihat bagaimana dakwah ya yang mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bukan kembali kepada yaitu seperti Idrus Ramli ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.